Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Rini Kuswati SMSI CMA sebagai Ketua Program Studi Manajemen dan juga ada Mas Timur serta Mas Sinu juga dan adik-adikku mahasiswa semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Namun sebelumnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ya, puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat sehingga kita bisa Zoom jarak jauh. Salam serta salam, marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas bantuan beliau ya, perjuangan beliau sehingga Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Baik adik-adikku dan juga Ibu Rini, Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa via online untuk memberikan pengarahan bagi mahasiswa semester 7, 9, 11, 13, dan mahasiswa 2 digit lainnya. Ya, harapannya dengan terlaksananya kegiatan ini kita bisa memberikan arahan biar adik-adik itu bisa lancar ya dalam menjalani tugas akhirnya sempro dan lulus ya adik-adik. Jadi prodi itu akan sangat senang kalau kalian lulusnya tepat waktu atau lebih cepat lah 3,5 sampai 4 tahun. Namun sebelum masuk ke materi dan inti acara, akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen kepada Ibu Dr. Rini Kuswati, SMSI CMA. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Arki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini ya mahasiswa semua yang saya sayangi ya di program studi manajemen ini kita dipertemukan dalam forum yang alhamdulillah di Zoom ini forum yang akan memperjuangkan ya apa namanya keberhasilan studi mahasiswa manajemen semuanya ya memperjuangkan Anda untuk segera bisa melewati fase studi ini lulus tepat waktu tentu semua dengan pertolongan Allah ya dan kita berusaha ya untuk mengupayakan memaksimalkan apa yang terbaik bagi mahasiswa kita semuanya ya matur nuwun Mas Arki Mas Timur yang sudah memfasilitasi dan kami berharap ya forum ini itu dimanfaatkan betul bagi mahasiswa karena jangan sampai ya kesalahan-kesalahan kakak-kakak tingkatnya itu terulang kembali. Dan kami sebagai pengelola program studi manajemen itu sebenarnya sangat tidak menginginkan mahasiswa nggak segera lulus gitu ya. Atau ada banyak kendala terkait kelulusan Anda, terutama yang berkaitan dengan tugas akhir. Dan mohon juga nanti diperhatikan ya Mbak Mas bahwa di program studi manajemen itu apa namanya ya positif ya memotivasi ya mahasiswa untuk segera lulus. Namun kita tidak bisa memfasilitasi terkait misalnya ya, wah saya ini sebetulnya anu Bu mau wisuda Desember, cuman saya ini kurang 3 mata kuliah ini Bu yang harusnya itu eh bisa lulus di atas D. Gimana ya Bu caranya ya biar 3 mata kuliah ini bisa lolos sehingga saya bisa segera wisuda di bulan Desember. Nah, yang kayak gini nih ya ini salah satu case aja, Mbak Mas. Prodi manajemen itu sebenarnya tidak bisa membantu hal yang seperti ini karena ini terkait dengan capaian apa yang sudah Anda rencanakan dalam itu ya KRS studi Anda. Nah, jadi kami juga menghimbau mahasiswa ini sebelum Anda itu memiliki target ya, wah saya ini mau wisuda Desember ya. Desember 2005, Desember 26 atau kapan lah ya target wisuda Anda, itu Anda harus tarik mundur gitu ya. Tarik mundur artinya kalau saya itu mau wisuda di bulan ini, tahun ini, kira-kira requirement apa yang harus saya penuhi semua. Ini sekarang Anda harus cek ya mahasiswa yang sudah ambil seminar proposal, tugas akhir apalagi, atau yang mungkin masa penyelesaian TA-nya itu kok lebih dari 1 tahun, 2 semester kok belum selesai, itu segera cek kembali
kelengkapan mata kuliah ya yang sebanyak berapa berarti 140 itu sudah ada di dalam transkrip Anda nih kalau yang mau segera wisuda. Artinya Anda hanya tinggal menyelesaikan 4 SKS skripsi itu. Nah, yang lain-lain misalnya, wah saya kok ternyata kurang sekian SKS, pikirkan dalam masa yang memungkinkan untuk segera Anda ambil mata kuliah itu untuk diperbaiki. Dan memperbaiki mata kuliah itu, Mbak Mas, tolong jangan menunggu nanti kalau ada semester apa namanya PPK atau semester pendek, ya. Karena sekarang PPK itu hanya diselenggarakan 1 tahun sekali. Jadi tidak ada program PPK itu yang diadakan sehabis reguler nanti ada PPK. Habis gasal ada PPK, hasil genap ada PPK, tidak ada. Jadi semester sela atau nanti kita isi, kalau di tempat kita itu diisi dengan itu ya semester pendek itu setahun 1 kali. Jadi 1 semester itu anda hanya memiliki peluang untuk memperbaiki dan pencapaian kredit mata kuliah Anda itu semester gasal, semester genap, dan semester sela. Jadi yang namanya semester sela PPK itu nanti akan diadakan setelah semester genap. Nah, kalau habis semester gasal nih nanti kayak gini nih, habis semester kayak nggak ada nanti. Maka ketika Anda itu ada yang kurang mata kuliahnya, SKS-nya, tolong segera ambil di semester reguler kapanpun Anda menemui. Dan pastikan ketika Anda itu cuti, itu dipertimbangkan betul, dipertimbangkan masa-masa. Karena ketika Anda cuti, itu tetap terhitung masa studi gitu ya. Jadi kemudian, wah saya cuti 2 semester, tidak dihitung, tidak. Itu tetap dihitung bahwa Anda sudah melewati masa 4 tahun, gitu, walaupun yang 1 tahunnya cuti gitu. Nah, ini ya, ini yang harus apa namanya, dipertimbangkan. Jadi nanti hal-hal yang terkait, hal-hal yang kemendesakan lah ya, kemendesakan kebutuhan yang bisa difasilitasi oleh prodi itu mungkin bisa kita bantu gitu ya. Mungkin terkait sudah semesternya sudah mau habis gitu ya, last minute waktunya habis masa studinya belum ada BAPS-nya misalnya ya, lah itu mungkin Prodi akan membantu mengkomunikasikan dengan yang terkait. Atau last minute misalnya, wah ini besok kalau sudah masuk semester berikutnya 2 bulan lagi itu udah nggak bisa apa namanya perpanjangan ini ya, renim sekarang sangat susah. Jadi saya anjurkan jangan sampai mahasiswa dalam fase 7, kalau sekarang mungkin 8 tahun ya fase kuliah Anda. Jangan sampai kemudian 8 tahun itu Anda maksimalkan gitu ya. Artinya di kampus selama 8 tahun. Wah, wes waktunya sampai 8 tahun. Bebas kita santai dulu jangan. Karena semakin cepat Anda selesaikan, maka progres ke depan Anda itu akan lebih bagus gitu ya. Sehingga capaian-capaian Anda yang lebih baik itu akan bisa Anda eh, apa namanya akan Anda capai itu dengan sesegera mungkin gitu ya. Nah, mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan untuk pembuka. Nanti terkait hal-hal yang mau disampaikan oleh Mas Arki selaku Biro Skripsi, eh, disimak penjelasannya, dicatat apa yang ingin Anda sampaikan ya. Jangan sampai Anda apa namanya ya malu menanyakan gitu ya. Karena kalau Anda malu menanyakan nanti Anda bingung sendiri. Dan jangan menunggu Anda itu apa namanya diperintah ya oleh apa namanya dosen pembimbing skripsinya. Anda sendiri yang harus proaktif ya. Oh, aku kalau mau ini ambil seminar proposal nih, kok aku belum ketemu sama dosenku, ya Anda tungguin lah dosen itu siapa, jam ngajarnya, jam berapa, tungguin di depan kelasnya gitu. Kalau misalnya di WA kok nggak dibales ya, si telepon nggak diangkat, berarti cari itu apa schedule ngajarnya itu jam dan harinya apa aja. Nah, kalau saya nasihatin ke mahasiswa tuh gitu, itu ngajarnya hari apa Mas, dicari ya, dia ngajar jam berapa, hari apa, di ruang mana, tunggu di depan kelasnya. Nah, gitu sampai Anda itu bisa ketemu. Jangan sampai mahasiswa sekarang nih ya ambil semprov. Ini sudah tengah semester nih ya, sudah tengah semester. Kok belum ketemu sama dosen pembimbing semprovnya? Ini mulai Anda waspada ya. Dalam waktu apa namanya 1 semester itu kan 6 bulan, efektif mungkin cuma 4 bulan. Nah, gimana caranya Anda tuh dalam waktu 2 bulan itu bisa nyelesain proposal dan kemudian dapat approval dari pembimbing itu yang harus Anda perhatikan gitu. Jangan asal wah susah ditemui ya udahlah
lewati aja sampai waktunya berakhir semester depan jangan ya. Coba Anda mitigasi dari sekarang. Itu mungkin ya apa namanya pendahuluan dari saya. Nanti Pak Ardi akan menyampaikan yang lebih detail. Silakan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu Dr. Eni Kuswati SMSI CME atas sambutannya dan juga atas hantarannya. Mohon izin Bu Rini, saya akan share screen ya, kaitan dengan materi kita pada hari ini. Baik adik-adik yang hadir di sini kan ada yang ambil sempro, ada yang ambil tugas akhir untuk semester yang pertama, ada yang tugas akhir semester kedua, ketiga dan seterusnya. Eh, Pertanyaan saya, ada nggak yang mengalami kesusahan dalam menggunakan MySkripsi? MySkripsi itu wajib untuk semuanya ya adik-adik ya, dari sempro sampai yang ambil tugas akhir. Kalau ada yang nanya, Pak, dosen membimbing saya nggak nyuruh saya login MySkripsi itu, Pak. Ya, semua mahasiswa harus login MySkripsi, harus mengisi logbooknya. Ya, sambil jalan akan saya share screen. Silakan disimak adik-adik. Kelihatan ya? Ya udah Mas, itu udah. Baik, pengarahan mahasiswa tentang sempro dan tugas akhir prodi manajemen. Nah, ini kilas balik ya. Ini ada karena ada yang sempro sekitar 20-an orang. Ya, nanti akan mahasiswa mendapatkan pembimbing melalui Sisma yang ditentukan oleh Biro Skripsi, dibantu oleh admin. Nah, di Sempro, di seminar proposal, itu silahkan mulai konsultasi ke dosen pembimbingnya. Misal ada yang nanya, saya nggak tahu dosen pembimbing saya, silahkan tanya. Ya, silahkan tanya, dicek di starnya, akan ada dosen pembimbingnya. Ya, mulai konsultasi bab 1 sampai 3. Oke. Pastikan sudah login di MySkripsi dan isi logbook secara rutin. Pastikan mengikuti UTS dan UAS dengan mengumpulkan draft bab 1 sampai 3 sebagai penilaian kemajuan. Jadi pas UTS besok silahkan dibawa draftnya dikumpulkan di kelas. Ya, tanda tangan di kelas. Bagi yang sempro silahkan melakukan hal tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik atau di akhir saja ya bertanyanya ya. Itu kaitan dengan sempro. Selanjutnya, menuju tugas akhir. Dosen pembimbing tetap sama seperti saat seminar proposal. Ya, jangan sampai kalian menggeser sendiri dosen pembimbingnya. Karena nanti akan ada error di sistemnya. Ya, jangan sampai kalian mengganti ya. Sekali lagi saya sampaikan ya, jangan sampai kalian mengganti secara mandiri tentang dosbim skripsinya, tugas akhirnya. Jadi sempro dan tugas akhir itu harus satu dosen yang sama. Oke. Terus kalau ada yang pertanyaan, boleh nggak saya pindah dosen pembimbing? Jawabannya tidak boleh, adik-adik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, setiap dosen itu punya kesibukan masing-masing ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu adik-adik lakukan adalah menyesuaikan dengan waktunya dosen. Gitu, ya. Karena apapun yang dilakukan oleh dosen itu juga kaitannya dengan akreditasi prodi kita. Ya, mungkin ada dosen yang sering keluar kota, ya itu juga buat akreditasi prodi juga. Ya, karena kan kalian mau kuliah di UMS ya karena unggul ya salah satunya ya. Seperti itu. Jadi misal ada yang dapat prof siapa gitu. Beliaunya jarang di kampus, Pak. Ya, silakan ditunggu ketika beliau ngajar. Karena dosen kan mau sesibuk apapun pasti beliau mengajar di kelas. Silakan ditunggu mendekati waktu kuliahnya atau setelah waktu kuliahnya ya, ataupun di waktu-waktu lain yang misalkan teman-teman bisa janjian ya, jadikan grup pembimbingan kalian itu menjadi grup yang efisien ya, jadi ketika mau bimbingan ya bimbingan bareng-bareng sehingga dosbimnya itu juga enak gitu menentukan waktu pembimbingannya ya. Untuk sempro tadi silahkan mengisi logbook 1 sampai 3. Saya ulangi, yang sempro mengisi logbook di MySkripsi 1 sampai 3. Lanjutkan konsultasi hingga penyusunan bab 4 sampai 5. Ya, pembahasan dan juga simpulan ya. Ini tugas akhir. Dan mendapatkan ACC pembimbing. Selanjutnya,
Pastikan proses di skripsi berjalan hingga step akhir serta isi logbook setiap kali bimbingan. Bimbingan total itu minimal 8 kali pertemuan. Ya, asumsinya adalah setiap minggu kalian bertemu sekali sehingga ada 8 minggu. Ya, 8 minggu itu 3 pertemuan itu di seminar proposal. Jadi 5 pertemuan di tugas akhir. Saya ulangi ya, di skripsi minimal 8 logbook. Logbook itu apa? Kayak catatan mingguan gitu. Ya. Jadi misal hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 25 Oktober saya melakukan bimbingan yang pertama. Selanjutnya 2 November saya melakukan bimbingan kedua. 7 November saya melakukan bimbingan ketiga. Begitupun seterusnya sampai minimal 8 kali pembimbingan. Ya, maksimal 14. Setelah ACC, mahasiswa dapat memilih jalur penyelesaian OBE atau sidang tugas akhir. Apakah semua mahasiswa itu harus publish di Sinta 1 sampai 6? Jawabannya adalah tidak. Ya. Boleh lewat jalur publikasi, boleh lewat jalur sidang tugas akhir. Ya. Jadi bebas kalian memilih. Ya. Mau publish tanpa ujian atau mau ujian yang belum tentu publish juga nggak masalah. Proses ACC mahasiswa dinyatakan selesai bimbingan setelah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing dan memilih jalur penyelesaian tugas akhir OBE atau sidang. Ya, tadi tergantung kalian konsul ke pembimbingnya, bilang Pak atau Bu, saya mau OB atau saya mau sidang. Ya, OB itu apa? Mudahnya OB adalah kalian membuat artikel ilmiah dari tugas akhir kalian, nanti diunggah di Sinta 1 sampai 6 itu monggo. Konversi nilainya adalah kalau kalian bisa publish di Sinta 1 sampai 4 itu nilainya A, Sinta 5 dan 6 itu AB. Ya, kalau sidang ya nanti akan sidang masuk di ruang, nanti ada pembimbingnya, ditanya-tanyai seperti itu. Ya. Mulai sudah Desember 2025 dan seterusnya, mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan Turnitin melalui laboratorium manajemen ya sebelum disubmit OBE atau sidang. Ya, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena temuan dari senior-senior kalian, pendahulu-pendahulunya adik-adik semuanya, itu banyak yang ngakali Turnitinnya. Ya, jadi Turnitin yang di Shopee atau yang di Allshop lainnya, ketika hasilnya tinggi, dia request untuk mengekskludkan beberapa hal. Dan ini menjadi temuan di biro skripsi kaitannya dengan apa namanya, menjaga apa ya kualitas dari tulisannya adik-adik semuanya. Jadi biar terstandar maksimal itu 25% Turnitinnya. Ya, similarity indexnya. Mahasiswa yang tidak melalui proses Turnitin Lab tidak akan di ACC di tahap akhir oleh biro skripsi. Ya, otomatis tidak akan saya terima adik-adik ya. Karena nyatanya ada yang sudah akhir ternyata Turnitinnya 60%. Ya, terus gimana? Ya monggo. Yang saya terima itu kalau di bawah 25%. Makanya pentingnya diturnitin sebelum disubmit di jurnal misal. Ya, kalau kalian menempuh OBE berarti sebelum submit jurnal silahkan diturnitin di lab. Oke? Detail mekanisme alur turnitin akan disampaikan di kemudian hari. Ya, karena ini kan masih mulai di Desember. Ya, bagi yang wisuda Desember ya. Jadi nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Nah, ini adalah mekanisme penyelesaian tugas akhir ya. Ada jalur OBE, ada jalur pendadaran. Jalur OBE mahasiswa menggunakan artikel skripsi ke jurnal bereputasi Sinta 1 sampai 6 tadi sudah saya sampaikan konversinya jadi A atau AB-nya tadi atau jurnal terindeks Scopus atau WOS atau konferensi internasional pastikan jurnal bukan abal-abal ya. Jadi jangan sampai jurnal kalian itu disubmit di publisher-publisher yang tidak kredibel. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ya. Jadi pentingnya dikonsulkan ke pembimbing terlebih dahulu. Ya, kalau nggak ke pembimbing, ke biro skripsi. Ya. Jadi nanti dipastikan apakah benar terindeks oleh Sinta. Karena mungkin ada jurnal-jurnal yang apa ya, predator. Ya, mirip-mirip gitu.
Jadi nanti misal di manajemen ada jurnal namanya jurnal benefit. Nah, nanti ada jurnal predator namanya jurnal benefot. Ya, jadi beda satu huruf, tapi mirip fontnya dan lain-lainnya mirip. Ya, sehingga hal itu biasa menjebak, ya, biasa menjebak orang untuk kepentingannya sendiri. Sebelum unggah, pastikan telah disetujui oleh dosen pembimbing. Ya, proses unggah umumnya memerlukan waktu 1 sampai 3 bulan. Ya, tergantung nih. Walaupun ada yang menawarkan fast track tapi tidak direkomendasikan ya. Biasanya fast track itu adalah profit oriented. Ya, baiknya kalian submit pengelolanya adalah perguruan tinggi. Ya, misal jurnalnya Universitas Muhammadiyah Malang atau jurnalnya Universitas Mula Warman atau jurnal dari univ lainnya. Selanjutnya, mahasiswa dinyatakan selesai setelah artikel dinyatakan terbit, bukan LOA. Ya, kalau udah publish, ada link publishnya. Ya, jadi ada link yang diklik, itu nanti langsung masuk ke website jurnal, keluar artikelnya adik-adik semuanya. Kemudian input dipublikasi di My Skripsi. Setelah input, segera lapor untuk ACC dosen pembimbing, kemudian ACC biro skripsi. Ya, jadi setelah publish pun kalian harus bilang laporan ke dosen pembimbingnya, Pak, Bu, saya sudah publish. Mohon diklik finalisasi, ya. Baru nanti ngechat saya sebagai biro skripsi untuk saya cek dan saya cek juga Turnitinnya lagi. Ya, Turnitinnya lab tadi ya. Mahasiswa akan memperoleh sertifikat OBE sebagai bukti penyelesaian tugas akhir jalur OBE. Kalau udah saya klik ya, sudah diklik oleh biro skripsi, nanti akan ada di My Skripsi kalian itu sertifikat OBE. Ya, jadi bukan saya yang mengasih sertifikatnya. Saya cuma mengkonfirmasi saja, diklik nanti ketika sudah saya klik di My Skripsi kalian akan keluar sertifikatnya. Segera cetak sertifikat OBE sebanyak 3 rangkap, mintakan tanda tangan basah dosen pembimbing, dan untuk tanda tangan Kaprodi melalui TU Prodi Manajemen. Ya. Selanjutnya, jalur yang kedua adalah jalur sidang pendadaran. Yang tadi kan melalui publikasi, yang kali ini melalui pendadaran. Pastikan Dospim mengetahui bahwa Anda memilih jalur pendadaran. Sidang biasanya dijadwalkan menjelang akhir semester. Ya, kemarin sudah ada yang laporan, Pak, saya sudah selesai. Ini dari dosen saya memperbolehkan saya mengikuti pendadaran. Kapan saya bisa pendadaran? Sabar, ya. Nggak bisa kalian bilang sudah selesai sekarang, besoknya langsung pendadaran gitu, enggak ya. Karena perlu direkap dulu dan juga nanti dijadwalkan. Sidang biasanya dijadwalkan menjelang akhir semester. Mahasiswa mendaftar sidang pendadaran melalui Google Form yang disediakan oleh Prodi. Setelah pendaftaran, mahasiswa akan mendapatkan jadwal sidang dan daftar penguji. Mahasiswa melaksanakan sidang sesuai jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa akan memperoleh berita acara sidang sebagai bukti penyelesaian tugas akhir jalur pendadaran. Ya, segera cetak berita acara sebanyak 3 rangkap, mintakan tanda tangan dosen pembimbing atau penguji dan Kaprodi melalui TU Manajemen. Ya. Selanjutnya, menuju wisuda, ya, sudah menempuh minimal 144 SKS. Pastikan seluruh nilai sudah masuk di transkrip. Ya, cek ulang kalau ada mata kuliah wajib yang tertinggal. Jadi temuan lainnya adalah ketika semester 6 adik-adik mengambil mata kuliah pilihan terlalu banyak. Ya, padahal mata kuliah pilihan itu cukup 2 saja. Mata kuliah pilihan cukup 2. Ya, mata kuliah wajib itu wajib diambil. Ya, jangan sampai kalian mengambil mata kuliah pilihan berlebih sehingga mata kuliah wajibnya ada yang tertinggal. Nah, itu malah bahaya ya, perlu mengulang mata kuliah wajibnya. Nilai D maksimal 3 hanya untuk mata kuliah manajemen, bukan mata kuliah umum. Ya, nilai MKU minimal C. MKU itu apa saja? Mata kuliah apa ya? Umum ya, mata kuliah umum universitas. Kayak Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Baitul Arkom, Ibadah satu, Ibadah 2. Nah, itu minimal C. Selanjutnya sudah Baitul Arkom Purna Studi ya di LPPIK, silakan cek di websitenya LPPIK untuk melihat jadwal BAPS terdekat ya. Biasanya sebulan ada sekali. Selanjutnya sudah PKM ya, punya sertifikat program kreativitas mahasiswa. Yang terakhir adalah lulus TOEP, ya.
Gimana kalau misalkan saya nggak punya passion di bahasa Inggris, Pak? Gitu. Jadi TOEIC itu ada maksimalnya adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan 3 kali ujian kalian nggak lulus, silakan buka websitenya LBIPU atau websitenya yang ngurus TOEIC itu. Kalian ajukan surat untuk keringanan. Ya. Jadi batasnya adalah 3 kali ujian. Baru nanti minta surat keringanan. Ya, nanti akan diluluskan atau dikasih surat rekomendasi. Saya kurang tahu karena saya belum melihat langsung bentuknya. Yang jelas lulus TOEIC itu udah kalian ujian aja 3 kali. Kalau apa melewati atau tidak melewati batas minimalnya, nanti akan dipastikan bisa lulus kuliahnya gitu. Ya, jadi nggak perlu menunggu terlalu lama. Jadi kalau misalkan bisa bahasa Inggris ya silakan ditingkatkan. Kalau misalkan nggak bisa atau nggak passion bahasa Inggris, saya passionnya di bahasa Arab atau Mandarin, ya monggo. Ya, cukup ujian 3 kali, nanti mengajukan surat keringanan ke LBIPU. Selanjutnya pemberkasan wisuda. Pastikan berita acara sertifikat OBE sudah lengkap dan ditandatangani. Temui Pak Sinung, ya, TU Manajemen untuk permohonan transkrip resmi dengan membawa KTM. Lanjut ke TU Fakultas, ini silakan di screenshot ya adik-adik, ya. TU Fakultas untuk permohonan SKL dan mendapatkan map kuning. Nah, map kuning itu nanti akan ada checklistnya adik-adik. Checklist barang-barang yang perlu dilampirkan dalam map kuning tersebut. Login ke Wisuda UMSAC ID untuk pendaftaran wisuda, lengkapi berkas map kuning dan diserahkan apabila fakultas telah mendaftar online. Berkasnya apa aja? Formulir pendaftaran wisuda, validasi data, penyataan draft ijazah, SKL, ijazah SMA yang dilegalisir, fotokopi KTP, transkrip nilai final yang disahkan oleh PA atau dekan, berita acara ujian skripsi, print out SKPI dari halaman STAR, khusus S1 dan juga bukti pembayaran. SKPI itu apa? Life skill adik-adik ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Setelah berkas dinyatakan lengkap, silakan TU Fakultas dan mahasiswa akan mendapatkan bukti peserta wisuda. Informasi selengkapnya ada di wisuda.ums.ac.id. Permasalahan sering terjadi, mahasiswa belum menyelesaikan PKM. Mahasiswa belum PKM, saya belum PKM mas, belum program kreatif mahasiswa. Ya silakan dibuat dulu. Ya, karena kan nanti kan perlu ada sertifikatnya. Itu adalah syarat wajibnya. Terus apa yang perlu dilakukan oleh semester 7 ke atas? Ya buat aja sejadinya. Ya, kalau dipaksakan buat yang inovatif dan lain-lainnya, nampaknya sudah tidak ada waktu buat ya teman-teman semester 7 ke atas ya, apalagi yang udah 2 digit. Belum lulus TOEIC, solusinya tadi seperti yang saya sampaikan, ujian aja 3 kali. Nanti akan diluluskan. Ya, atau ada yang udah lebih dari 3 kali, silahkan mengajukan surat ya, apa minta surat apa ya dispensasi bahasanya ya dari LBIP gitu. Belum BAPS, ya, tadi silakan buka websitenya LPPIK sehingga tidak dapat mengikuti wisuda. Ya. Wisuda itu jangan ditunda adik-adik ya. Walaupun kalian sudah pemberkasan semuanya, nah, kalian nanti apa namanya terlalu idealis ya. Saya pengen so sweet, saya pengen wisuda bareng pasangan saya. Gak usah kayak gitu. Itu nanti cuma buat ribet kalian ya. Nanti belum kalau misalkan tercekal regulasi baru, nanti malah ribet lagi adik-adik. Jadi kalau udah waktunya wisuda, udah selesai semuanya, ya segera wisuda aja. Ya, SKL keluar nunggu nanti nunggu teman saya atas nama solidaritas, oh nggak usah ya, lulus dulu aja ya, tanggung banget karena terjadi mahasiswa itu udah selesai semuanya tinggal wisuda tapi dia tercekal masa studinya di atas 7 tahun. Nah itu nanti akan ribet lagi adik-adik. Selanjutnya mahasiswa sudah menyelesaikan tugas akhir, ternyata belum 144 SKS. Mohon dari sekarang dicek. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada mata kuliah yang di skip. Ya, mata kuliah wajib khususnya. Selanjutnya mahasiswa memiliki nilai D lebih dari 3 mata kuliah atau nilai D pada mata kuliah umum sehingga tidak memenuhi syarat itu sudah. Nah, silakan di remedi sekarang. Kalau mata kuliah umum kalian cari di PPK atau di apa namanya semester pendek itu jarang banget terjadi adik-adik ya. Ya, mata kuliah umum itu sangat jarang ada di apa namanya PPK atau semester sela itu. Jadi kalau misalkan bisa diulang di semester reguler, ya ulang aja ya. Mahasiswa nilai D mata lebih dari 3 mata kuliah, nah itu silakan ya di PPK mungkin ada, tapi daripada jaga ke PPK daripada apa ya bergantung dengan semester sela, lebih baik selesaikan di semester reguler saja.
Masa mengunggah jurnal tidak sesuai ketentuan sehingga tidak diakui sebagai publikasi OBE ya. Kemarin terjadi ada yang publish di India ya. Jadi di India dia tidak terindeks oleh apapun adik-adik ya. Sinta Yongga, Scopus ya enggak. Akhirnya gimana? Ya akhirnya setelah kita kaji ulang akhirnya ya udahlah, mungkin ini yang terakhir kalinya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kalian submit asal-asalan. Wah, ini kita bahasa Inggris semuanya, kita submit aja. Jangan. Ya, perlu dicek apakah dia terindeks Sinta atau WOS ya, atau Scopus ataupun terindeks lainnya dulu. Gitu. Ya, jangan asal, wah ini nguyen, sedangnya Cino banget. Udah submit aja. Enggak gitu ya adik-adik. Karena ada jurnal itu yang benar-benar fokus ke akademis, ada yang nyari keuntungan buat publisher gitu. Mahasiswa tidak cepat memilih antara mata kuliah wajib dan pilihan konsentrasi. Bahkan ada yang mengambil konsentrasi berbeda-beda. Mohon dicek sekarang. Misal kalian konsentrasinya manajemen, ya manajemen sumber daya manusia. Kalian ngambil SIM, MSDM, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, tapi juga ngambil vintage, ya sama digital marketing. Ya, vintage kan pilihannya keuangan. Digital marketing kan pilihannya pemasarannya. Kalian cross kayak gitu. Nah, itu jangan kayak gitu adik-adik. Ya, nggak baik nanti ke depannya. Jadi silakan dicek lagi, ambil konsentrasi yang sesuai dengan konsentrasi kalian, ambil mata kuliah konsentrasi yang sesuai dengan konsentrasi kalian, dan juga ambil mata kuliah wajib-wajibnya juga. Selanjutnya, mahasiswa baru mulai konsultasi di akhir semester setelah lama tidak aktif, sehingga menghambat proses bimbingan dan kelulusan. Nah, udah lama ninja nih ya, udah lama pergi dari Konoha, ngejar Orochimaru, balik-balik minta wisuda, ya, minta-minta apa namanya, minta dilulusin cepat, ya nggak bisa seperti itu adik-adik ya. Jadi jangan sampai yang kalian udah lama ninja, yang udah lama berkelana ke sana kemari, saatnya selesaikan nih. Satu semester tuh normalnya bisa beres skripsi itu, ya. Jadi jangan lama-lama. Selanjutnya mahasiswa melakukan pemalsuan sertifikat TOEIC atau yang lain, maka mendapat punishment dilarang mengikuti wisuda selama beberapa periode. Nah, ini terjadi juga adik-adik ya. Termasuk life skill kalian apa ya beli sertifikat itu silakan dihindari adik-adik ya. Oke, kalau misalkan kalian ada yang melakukan hal tersebut dan aman nih, karena tanggal apa ya bahasanya, tanggal apa sih nggak ada di kalender ya. Kalau nanti yang kena adalah kalian, ya semoga sukses aja lah ya. Dari Prodi sudah mengingatkan, kalau bisa ya ikutilah forum-forum ilmiah yang orisinil, yang sertifikatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ikutilah webinar-webinar lainnya juga yang mana mendatangkan manfaat dan juga sertifikatnya asli juga. Karena kan beberapa belakangan ini banyak menanyakan keaslian tentang sertifikat ataupun hal lainnya. Jadi silakan ikutilah forum-forum yang formal dan dapatkan sertifikat-sertifikat yang asli, bukan yang editing, bukan yang beli ataupun yang semacamnya. Mahasiswa tidak segera mendaftar wisuda padahal semua syarat terpenuhi sehingga berpotensi dikenakan denda administrasi. Jadi misalkan udah misalnya semester ganjil ya, semester ganjil saya udah lulus, sudah dapat SKL, tapi randang wisuda dan sudah masuk semester genap ya, atau bulan Maret atau bulan April. Nah, nanti malah mungkin kalian disuruh bayar lagi karena NIM kalian harus hidup ya. Walaupun kalian tertulis SKL, udah dapat SKL, udah dapat surat keterangan lulus, tapi nggak dang wisuda, tidak segera wisuda. Nah, nanti akan ada regulasi bahwasanya kalian itu harus tetap aktif dulu NIM-nya. Karena kalau nggak mengaktifkan NIM dengan bayar SKS, yang entah itu 2 SKS atau 3 SKS, yang dimana satu SKS itu 100 apa 200 ribu ya, 200 ribu dikali 3, daripada kalian suruh bayar lagi berapa ratus ribu, 600 ribu ataupun lebih, mending segera wisuda adik-adik ya. Karena kan nanti kalau misalkan nggak dihidupkan ya NIM kalian, nanti akan tertulis cuti. Nah, kalau tertulis cuti, ribet lagi nanti. Nah, ini adalah life skill, SKPI. Mata kuliah life skill keterampilan kehidupan adalah kegiatan di mana mahasiswa mengumpulkan seluruh sertifikat wajib dan kegiatan pengembangan diri lainnya selama studi. Ya, yang wajib itu apa aja? Masta itu wajib. Fakultaria kalau nggak salah juga wajib. Apalagi ya? Batu Arkom katanya wajib juga. Jika sudah dirasa sertifikat dan kegiatan cukup, segera hubungi PA untuk validasi dengan menyiapkan bukti fisik. Apa hubungan dengan SKPI? SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah dan dokumen resmi yang membuat rekam jejak prestasi kompetensi dan kegiatan mahasiswa di luar akademik.
akan diberikan ketika wisuda. Ya, jadi ketika kalian wisuda dapat ijazah dan juga SKPI itu isinya apa? Isinya adalah portofolio kegiatan yang pernah kalian ikuti. Ya, misal saya ada sebagai presenter di forum apa gitu atau di asosiasi apa gitu, saya menjadi best paper atau best presenter. Nah, itu akan menjadi pendamping ijazah kalian. Data SKPI diambil dari mata kuliah life skill yang sudah divalidasi. Setelah life skill disetujui hasil oleh PA, maka muncul tanda panah yang menandakan data siap dipindahkan ke SKPI. Jadi akan terkonvert. Silakan klik panah tersebut untuk memindahkan data SKPI secara otomatis. Tetap fokus, jangan hilang arah, skripsi selesai, toga menanti. Itu adik-adik yang bisa saya sampaikan dalam materi yang pertama. Kita banyakin tanya jawab aja.